Lipu tuh kalau boleh tahu kemarin habis kemana sih? Jalan-jalan dong, kan biasa iya. kita kayak orang kaya yang susah menghabiskan duit gitu ya, jadi kayak jalan-jalan aja. Oh udah kaya sekarang ya berarti ya, Amin, amin. Kemarin kamu sama siapa? Putih. Sama Nancy ya? Sama Nancy, karena ketemu aku dengan orang-orang Uzbekistan. Yes, sama Yang bule. Wah, bisa. Tangannya begini. Itu bukan, itu orang India, bukan orang Uzbekistan. Kemarin aku sama Aryo nggak dateng karena ya biasa kita ada karena kerjaan. Kalian udah nggak sayang gitu sama kan. aku, kalian tinggalin aku sendirian di sini kan? Enggak, karena ada kegiatan yang lebih banyak cuannya. Enggak, aku nggak percaya sama omongan kamu. Dan hari ini aku membawa ahli tarot yang akan menerawang dan meramal apakah hatimu masih bersih seperti dulu. Ataukah kamu membohongi aku? Hatiku sudah kotor. Enggak, aku lebih pingin menerawang Aryo sekarang lagi ngapain gitu. Boleh, bisa ya Mas ya nanti. Bisa sih kita menerawang bisa, orang yang jauh. Mereka lagi apa gitu. Penasaran kan? Penasaran banget. Karena dia nggak pernah terbuka sama kita gitu. Terbukanya sama yang lain ya. Orang-orang tertentu maksudnya. Nah, ini kita sapa dulu ada teman-teman dari Malang Tarot. Selamat siang. Selamat siang. Ada Mas Enggak ada namanya di sini. Mas Lutfi. Ada Mas Lutfi sama Mas Vincent. Mas Lutfi udah 2 kali kan ya kesini ya? Ini yang kedua kalinya. Iya, 2 kali ini. Betul. Yang pertama sama istri Nyonya, ya, iya. sama nyonya besar. Sekarang sama Adik kecil. adik kecil. Aku juga mau caci-caci kecil dong. Enggak, Boleh ya? Enggak bisa. Dan hari ini spesial sekali karena di studio Agropulang Televisi itu rame banget karena ada kunjungan dari mana teman-teman? SMK Bina Nusa Selawi. Di mana tepuk tangannya dulu dong, mana suaranya? Nah, bagus, keren. Di mana itu, di mana? Sekolahnya Itu ada di mana tuh? Tegal. Oh, Tegal. Jauh loh ya. Jauh. Jauh luar biasa. Nanti teman-teman di sini ada nggak yang sekiranya ini loh sahabatku kok dari kemarin wajahnya banyak pikiran gitu. Ada Mungkin nggak? mau dibaca gitu di sini nggak apa-apa. Nanti kita ajak masuk frame di sini ya. Kita main tarot bareng-bareng ya. Oke. Oh mungkin bu gurunya, Bu guru mungkin ya, ya. Bu guru, Pak Bu Guru. gurunya ini akhir bulan udah mulai butrek, ya kan? Menerawang apakah nanti akan tepat waktu transferannya ya, kita akan terawang hari ini. Bukan kata. Oh nggak bisa ya. Dari Tegal ke sini keren banget. Habis ini mau jalan-jalan kemana nih rencananya? Wah. Dia mau ikut, dia sebenarnya orang Bali. Cuman gak ada duitnya buat balik ya. Gak ada. Nunut gak apa-apa ya Bu Guru ya. Di sini aku terjebak. Bagasi kosong ya Bu. Ya udah nanti kita ajakin mereka masuk ke Bali. ya. Bukan. Sini dong. Sini. Kita ngobrol Gimana, dulu Mas sama Mas Lutfi, Lutfi sama Mas Mas Vincent. Kalau kan yang kayaknya waktu Mas Lutfi kesini pertama kali aku nggak ada ya. Ya, nggak ada. Itu Cuman aku lebih sama Aryo. ngobrolin tentang apa sih? Lebih ke edukasi. Tarot itu sebenarnya buat apa sih? Oke. Nah, selama ini kan kalau kita lihat di media itu kan untuk Mistis, meramal, Benar-benar. mistis. Sebenarnya kartu tarot itu sebuah kartu yang difungsikan untuk konseling. Kayak gitu, konseling, lebih konseling. Terus kita di kartu tarot itu ada gambar-gambar, di mana gambar itu mempresentasikan keseharian manusia. Oke. Jadi bukan tebak-tebakan, bukan. Jadi kita membaca simbol-simbol. Tapi kan biasanya itu kalau misalnya main tarot setahu Nisrina itu kita entah ambil kartunya gitu kan. Itu apa sih yang mempengaruhi akhirnya simbol-simbol yang Bisa sama. relate gitu, relate bisa. Itu yang dinamakan metode sinkronisasi. Kan sebenarnya si penanya itu sudah tahu masalahnya apa, jawabannya apa. Kan butuh validasi kan, konfirmasi aja gitu. Gitu loh. Iya, manusia butuh validasi ya Mas ya. Betul. Jadi nggak ada kaitannya dengan jin janjun, bukan. Nggak ada. Tapi Mas Lutfi, aku tuh pernah kan minta dibaca tarot gitu. Aku maksudnya nggak ada cerita apa-apa sebelumnya. Jadi langsung ambil aja. Cuman masih relate gitu. Iya betul, sinkronisasi. Jadi energinya si penanya itu terkoneksi dengan kartu ini. Oh, berarti tapi tetap ada kayak energi yang Betul. Tersinkronisasi. Iya, Tersinkronisasi, betul. Beda dengan sugesti. Sebenarnya itu
sugesti juga ada sebenarnya. Sugesti itu lebih ke kita mengafirmasi program positif. Misal nih dia kayak ragu antara cowok yang 1 dan 2 mana yang lebih baik. Sebenarnya dia udah tahu cowok yang pertama baik, tapi hati yang lain dia kayaknya lebih keren yang kedua. Akhirnya apa? Salah alamat. Nah itu. Oh, berarti istilahnya maunya kita butuh validasi, tapi ada energi yang memang tersalurkan, terkoneksi. Kan kita sebenarnya kan terkoneksi semuanya kan. Orang-orang psikologi lebih gampang nggak sih belajar begini karena lebih tahu kayak sifat dasar manusia harusnya. Iya. Kan ada dari gerak-geriknya juga ya. MBTI kan juga ada. Betul. Kita belajar itu juga. Ada sertifikasinya kok. Wow. Biar bisa melihat gerak-geriknya. Betul. Bahasa tubuh gitu kan. Keren. Tadi juga di-spill sama Mas Lutfi kalau ini nggak cuma kartu aja nih. Bakalan ada gambar menggambar. Ini dari Mas Vincent ya. Itu kayak gimana Mas konsepnya? Gambar emosi. Yang ngegambar itu kita atau Mas Vincentnya? Saya. Oh, jadi yang digambar apa? Kitanya masa ngapain? depan kita. Double iri, cuak ya. Gimana Mas Vincent? Ya cuak Son. Emosinya, jadi emosi dari yang ingin digambar itu nanti akan digambarkan. Apakah sama kayak Kita curhat gitu apa? ditanyain dulu gitu? Hampir sama kayak gitu Hampir ya? sama. Tapi nanti Mas Vincent menggambarkan. Betul. Nah itu fungsinya untuk kalau tarot kan untuk kayak mengetahui gitu kan. Nah kalau untuk menggambar ini lebih kemana fungsinya? Lebih ke apa ya? Emosi saat ini. Ya, jadi apa yang emosi itu kan tidak bisa dilihat. Ya, Iya betul. Jadi divisualkan dalam bentuk nyata. Gambar. Mungkin kalau kadang orang-orang itu bingung, aku ini kenapa sih gitu, kok pengennya marah terus. Oh kayak begitu. Itu bisa juga ya. Bisa Sebenarnya juga. kenapa emosinya itu ke arah mana itu bisa. Iya juga betul. ya. Lebih ke konseling ya jatuhnya Yes. ya. Yes. Aku ini kenapa? Aku ini gimana? Kalau psikolog bisa ke pakai cara-cara begini mungkin lebih seru lebih nggak sih? asik Lebih asik ya. Loh, kan salah. Pernah dengar nggak bapak psikolog yang terkenal menggunakan media tarot? Nggak tahu. Coba ketik cari namanya Pak Isan. Oh, Tarot Nusantara. Dia menciptakan kartu tarot Nusantara. Dan itu dan itu tersistem di Indonesia dan di luar negeri dia punya nama. Gitu. wow, ternyata memang sudah menggunakan tarot. Betul. Itu penciptanya ya. Tapi emang maksudnya yang curhat juga lebih enak gitu kan. Biar Jadi lebih fun gitu. betul. Jadi si klien itu tidak merasa terjustice, Iya, betul. teradili. Oh, nanti itu ada bukunya juga, Mbak. Nanti ini loh baca loh. Kalau kartu ini hasilnya apa? Jadi dia membaca. Iya ya, kok benar ya kayak gitu. Akhirnya dia kayak bercermin dan berusaha untuk mengkoreksi diri gitu. Seru banget. Iya. Tapi Kakak Vincent juga pembuat kartu Oracle yang kemarin dibawa sama Mas Lutfi. Nah. Yang bikin ini Kakak Vincent Itu apa? gitu. Itu kartu apa tuh? Kartu Oracle jadi lebih simpel daripada kartu Tarot. tarot dan aturannya dan buatnya sendiri juga tergantung pembuatnya. Pembuatnya. Tapi biasanya berkesinambungan nggak sih? Jadi kalau habis dibaca tarot pasti ada itunya buat pesannya gitu nggak sih Ya, biasanya? Kalau saya misal baca tarot pasti harus ada oracle-nya satu buat konklusinya nanti. Oh ya, buat kayak pesan terakhir loh. Pesan terakhir. Serem banget guys, nggak kemana-mana. Slideshow kayaknya masih panjang kok episodenya. Yang mana dulu. Tami. Seru banget, aku pengen banget itu dibacain itu. Tapi sebelum kita dibaca sama mereka berdua, nanti di segmen kedua kita akan membaca teman-teman yang datang hari ini ya. Silakan Kita siapkan pilih tumbal ya. Satu murid, ada satu satu guru. guru. Tapi kalau gurunya nggak mau, dua-duanya murid juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Setelah yang satu ini tetap di slideshow. Sekarang aku sudah berpindah tempat
berarti tandanya kita sudah betul tambahan narasumber. Biasanya kalau empet-empetan, manusianya semakin bertambah, gitu ya. Dan kali ini kita kedatangan teman-teman dari SMK Bina Nusa Selawi dari Tegal. Nah, ini ada Bapak Rohi dan juga Kakak Isti. Betul, ada Pak Guru dan juga ada kelas berapa? Kelas 11. Kelas 2 ya. Kelas 2. Oke. Ini kenakalannya ya, Pak ya? Kelas 2 itu kenakalannya loh. Biasanya. Sedang mencari umur-umur mencari jati diri, Pak, biasanya kalau kelas-kelas 2. Nah, apalagi yang model-modelan begitu. Nah, itu wes ya, luar biasa. Kalian rajin apa? Rajin di sekolah? Rajin. Gimana Pak rajin? Kita validasi dulu. Ada yang rajin nih loh. Oke, luar biasa. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini Pak Rohi? Alhamdulillah, sehat semua. Sehat semua ya. Ini tadi perjalanan langsung dari Tegal atau udah keliling kemana? Mampir Surabaya tadi. Udah mampir ke Surabaya. Oke, berarti dari Tegal ke Surabaya dulu, terus nanti melanjutkan ke Bali. Oke, setelah ke Bali? Pulang. Langsung balik ke Tegal ya. Pulang ke sini aja. Nyaman di sini kan. Menyenangkan loh di sini. Oh iya, memang hawanya dingin. Hawanya dingin. Ini lagi dingin-dinginnya. Habis ini malah masuk musim maba, Pak. Jadi makin dingin lagi. Kenapa kok gitu? Memang gitu, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Musim maba itu mesti Fasenya ya, fasenya. Kan aku menjadi maba sudah beberapa tahun yang lalu. Ayo, benar sih, sudah lupa. Jadi hari ini Pak Rohi dan juga Kakak Isti akan kita baca. Nah, mungkin udah disiapin pertanyaannya mau apa yang diketahui dari kehidupan yang penuh misteri ini, Pak Rohi, Kakak Isti. Lebih ke bagaimana ya, Bagaimana? bukan apakah, Oh, bagaimana. betul. Bagaimana? Tapi sebelum itu ini dari jurusan multimedia. Iya. Dari jurusan multimedia ya. Ini udah Nggak mungkin tata boga. Ya, siapa tahu kan dari tata boga melihat bagaimana wardrobe-nya kita. Nggak ada tata boga sama Pak. Gimana suguhannya kita. Oh iya, gitu betul. kan. Tehnya rasanya gimana, kopinya gimana. Gimana Pak Rohi, Mbak Isti, apa yang mau diketahui gitu? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang SMK Bina Nusa Selawi. Jangan tertekan, Pak. Relax. Ada yang mau ditanyain karena ini kan kayak konseling gitu ya. Iya, Ya, betul. betul. Ya. Jadi Jadi konseling. konseling. Kita udah siapkan tisu kok. Nggak apa-apa. Curhat aja, nggak apa-apa. Oke, bener. Luapkan kayak gitu. semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyain dari yang Kakak Isti dulu atau Pak Rohi dulu? Saya dulu. Boleh, Pak. Tanya tentang apa itu maksudnya? Kaitannya dengan apa? Misal bisa tanya tentang karir. Nah, ya. Kalau sudah bapaknya udah berkeluarga, nggak usah tanya. Percintaan, Pak. Jangan, Pak. Bahaya nanti. Iya, bahaya, dah. Ayo coba, Pak. Oke, ya tentang karir aja, tentang Karir. karir ke depannya seperti itu. Oke, ini kayaknya di sini juga ada lowongan ya. Siapa tahu belum. Nggak ada, kan. Ambil di sini 2 kartu, di sini 3 kartu. Sini 2 ya. Ambil 2. Bebas ya. Bebas. Dibuka atau Buka nggak apa-apa. Oh, Dibuang saja. ya. Ini 3. Iya 3. Tuh. Di semerawut ya model kan. Iya. Ya aja. Seperti Random. kehidupan juga semrawut. Nah, saya baca dulu ya Pak ya. Di kartu pertama itu ada Ace of Pentacle. Nah, artinya di sini apa yang dia pilih saat ini itu sangat berpengaruh ke depannya. Nah, karena di sini ada tangan yang menerima suatu bintang, artinya kan bintang ini kan pencerahan. Itu pilihan beliau ini sudah tepat. Cuma tinggal mutunya ditingkatkan. Nah, kalau pengen masa depan yang bagus kan harus kerjanya harus ditingkatkan. Betul. Gitu. Tapi Terus berarti pilihannya sudah benar ya. sudah tepat. Nah, terus kartu kedua ada Eight of Wands. Artinya apa? Ketika karir itu semakin membaik, tentunya tekanan atau kendala-kendala juga mengikuti lebih banyak kayak gitu. Kayaknya ini lagi banyak-banyak tekanan ya Pak Roy. Wajahnya penuh tekanan gitu, Pak. Nah, maka dari itu dengan adanya tekanan sebenarnya itu membuat kita lebih bisa berprestasi lagi. Jangan dijadikan
beban. Kalau dianggap beban kan jadi masalah. Betul. Kan? Gitu. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Betul. Kamu ya? Nah, terus kartu ketiga ada Seven of Pentacle. Artinya apa? Jangan menyesali apa yang sudah dilakukan. Jangan sering kali juga menyalahkan diri sendiri. Jangan menganggap diri ini perfeksionis. Ya udah, hasil itu sudah hasil akhir, jangan terlalu ditekan terlalu berlebih. Ya udah, syukuri apa yang sudah dilakukan. Jangan terlalu Gitu. ngoyo gitu ya. Betul, jangan terlalu ngoyo kayak gitu. Apa mungkin Pak Rohi menyesali punya murid-murid? Ada penyesalan tersendiri gitu? Enggak, enggak. Oh, enggak ya. Enggak dong. Enggak, nanti aja kita tanya di belakang layar. Lanjut. Lanjut kartu Kartu keempat. oracle. Ini yaitu ada igniter, yaitu untuk Pak Roy sendiri harus lebih telaten. Maksudnya pelan-pelan saja, jangan terlalu menggebu-gebu, tapi yang penting konsisten. Dinikmati ya, dinikmati, betul. Apakah selama ini terlalu terburu-buru, memforsir sesuatu? Iya, kelihatannya seperti itu ya. Nah, ini rambu-rambunya di sini. Iya. Slow down. Kemudian baby. lanjut yang ini ada cir, yaitu lebih ke menikmati proses dan juga sekali-sekali butuh waktu untuk Healing. lah. Nah, Healing, betul. Pak. Terlalu tegang aja kayak gitu. Anggaplah kebersamaan dengan murid-murid itu healing, kebahagiaan, kesenangan kayak gitu. Sebentar lagi ke Bali Pak, healing Pak. Nah, betul, cocok. Habis ini healing. Healing Pak. Jadi intinya untuk Pak Rohi yang dipilih sekarang ini sebenarnya sudah tepat, tapi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk mencapai itu gitu ya. Betul. Santai aja, ntar juga sampai tujuannya gitu ya. Betul, step by step lah. Oke. Tapi Pak Rohi ini termasuk guru yang sabar ya teman-teman ya? Sabar temen ya? Sabar. Sialek gue sabar aja teman-teman lagi murid. Sakno ini. Tertekan. Lanjut wajahnya ya. Membawa aura positif. Lanjut Kakak Isti. Kita panggil Siapa Kakak pacarnya? Dede sih. Kakak istri. Ada pacarnya? Oh iya. Mau tanya percintaan mungkin? Apakah dia Kakak Isti? orang yang tepat atau bukan? Wow, tidak tepat. Cintaku bertepat. Tidak tepat ya, mundur alon-alon masih. Mundur alon-alon masih. Mau tanya tentang apa nih? Karir. Sip. Setelah sekolah, karir. Wanita karir loh, Wak. Pinter berarti ya. Pinter, wanita Mandiri dia. karir. Biasanya kan kalau umur segini yang tanya percintaan. Lagi lucu-lucunya. Iya, betul. Tentang karir. Dede maunya. Dede Isti. Ini 2 nih 3. Iya, punya. Nah, serem kan? Nah, ini nanti kita jelaskan biar nggak terpancing dengan Merah gambar. banget. Merah 3. putih Indonesia. Wow. Cocok. Cocok. Merah putih Indonesia aku. Oke, satu lagi. Nah. Dari karena kan masih muda, Wak. Nah, Kerjaannya masih panjang. kartu pertama ada Nine of Cups. Orang yang pengen berprestasi tidak hanya membayangkan, memvisualisasikan, harus ada tindakan. Sebenarnya dia itu memiliki potensi yang bagus, yang baik. Cuma harus perlu ini loh, kakinya harus jalan. Nah, harus ada tindakan. Nah, terus kartu kedua ada Ten of Swords. Artinya apa? Jika kamu memang berkarir, ya udah fokus pada karir. Jangan menggok asmara, percintaan kayak gitu. Karena apa? Kadang pacaran itu menghambat untuk kita lebih produktif. Betul. Tuh. Kan para senior ini yang sudah betul. Laki-laki no karir, guys. Iya, of course. Nah, ketika kamu menyampingkan masalah percintaan, ini King of Pentacle, karirmu bagus di masa yang akan datang. Terus kemudian Anda mendapatkan pria yang tepat, jodoh yang tepat. Nah, karena dia memantaskan diri. Betul, Nah, betul. Gitu. Jodoh adalah cerminan Diri kita. Kalau diri Betul. kita baik, jodohnya yang datang pasti juga baik-baik. Betul. Baik. Kita cuma tanya, maksudnya kamu tuh ngerasa jodohmu baik gak? Lanjut deh. Ya, gitu deh. Lanjut, Oracle. Ya, ini ada kartu Miss
dance yaitu jangan sampai sama seperti yang dikatakan oleh Mas Lutfi tadi. Jangan tergoda lah apa yang mungkin terlihat enak sekarang atau gimana itu hanya semu gitu. Betul. Bias ya. Iya. Bias. Semu itu makanan. Semut itu. Semut. Lanjut. Terus jangan pernah merasa sendiri juga karena mau gimana pun ya pasti ada orang-orang terdekat yang masih akan Peduli. Ya. Terus kemudian ya fokus sama karir saja, jangan berbelok-belok seperti yang katakan Mas Lutfi. Karena saat yang tepat untuk saat ini ya menata mulai sekarang gitu. Jadi fokus di karirnya ya mulai dijajaki sejak sekarang. Betul. Mulai punya pandangan gitu ya Mas Betul, ya. betul. Ngapain, mau kemana gitu. Mungkin kayak katanya Mas Lutfi. tadi, jadi potensinya digali dulu. Aku ini sebenarnya seperti apa, potensiku di mana itu nanti yang akan mengarahkan dia ke depannya seperti apa gitu. Relate nggak Pak Rohi, Dede Isti? Sangat relate ya. Tuh berarti sinkronisasinya Betul. Masuk seru banget ya, ternyata kita bisa membaca teman-teman dari SMK Bina Nusa. Slawi dari Tegal. Kita boleh diajarin bahasa ngapa nggak? Boleh nggak? Opening pakai bahasa ngapok bisa nggak? Balik lagi di slideshow. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Dari Malang Tarot gitu. Malang Tarot. Balik maning. Ini coba opening. Karo Oke, kameranya kuku. Balik lagi slideshow bersama Malang Sumber dari Malang Tarot. Coba singkat. Balik maning. Balik maning di slideshow bareng narasumber dari Malang Tarot. Balik maning. Ada Tegal tuh ada logatnya nggak sih? Ada. Dia kayak ngapak banget ya. Balik maning. Balik. Kok saya kayak orang Madura ya? Balik maning. Oke. Seru banget. Balik maning seru banget. Ini kayaknya harus di sini 2 hari dulu nggak sih? Kamu belajar bahasa ngapok soalnya. Seru ya Pak ya, seru ya kayaknya ya. Belajar bahasa itu seru banget, ya kan? Kayaknya kita boleh deh selain jalan-jalan main ke Tegal, ya main ke Tegal, boleh. Kalau di sana itu sudah mulai ada praktek studio pertelevisian gitu nggak sih Pak? Kalau di SMK Bina Nusa Slawi? Kalau televisi belum ada. Belum ada ya. Biasanya kalau praktikumnya ngapain tuh Pak? Kalau multimedia? Paling kita video syuting aja. Ya, Oke. di mapping gitu, paling siaran di sekolah gitu. Oh kayak penyiar radio Iya, gitu. bikin talk show juga. Oh, Keren. ada bikin podcast nggak? Iya, podcast ada. Ada di YouTube? Ada. Bisa di share, dipromoin di mana bisa lihat podcastnya dari teman-teman Channel SMK. YouTube-nya apaan tuh Iya. namanya? SMK Bina Nusa Slawi. SMK Bina Nusa Slawi ada di channel YouTube ya. Oke, kalau mau lihat mereka podcast ataupun mereka bikin film pendek gitu juga bikin ya. Ada, ya. Oke, ada di YouTube semua. Ada di YouTube-nya di channel SMK Bina Nusa Slawi Tegal. Jadi Keren memang banget. kalau sekarang kita lihat bakat-bakatnya anak-anak muda udah bisa ya taruh ya di sosial media gitu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan dari Bina Nusa Slawi terutama di jurusan multimedia juga semuanya bakalan di-up di channel YouTube tersebut atau kayak gimana nih Pak? Iya, sebagian besar di YouTube ada, di Instagram juga ada. Oh Instagram Oh, juga berarti ada ada ya? di sama SMK Sama, Bina SMK. Nusa Slawi. Jadi bukan hanya karya-karya mereka aja yang diposting gitu ya, tapi juga mereka kegiatannya ngapain aja gitu juga ada ya. Benar. Nah ini aku mau tanya dulu ke Dede Isti ya. Di Tegal tuh tempat wisatanya apa sih Pak? Kuci. Apa? Guci. Iya. Kuci. Pemandian air panas Kuci. Guci. Iya. Iya. Itu waduk. Iya. Oh. Nanti air-air ya. Iya. Pantai-pantai gitu ada nggak? di Ada. Tegal? Oh. Alam indah, Uh-huh. ruang terindah. Iya. Kalau di Tegal itu lebih ke panas apa dingin kayak di sini? Iya. Panas. Biasa.
Panasnya kayak Surabaya. Oh gitu ya. Coba tanya kalau di sini gimana gitu. Kalau di sini panas apa dingin? Enakan mana? Enak di sini ya. Pindah aja rame-rame ke sini, sekolah di sini aja. SMK-nya buka cabang di sini. Di sini Pak, ya. Bisa ya, boleh ya biar anak-anak ini lebih. Oh hawanya panas ya. Karena mungkin itu ya kayak deket pantai gitu-gitu nggak sih, makanya hawanya tuh panas gitu. Atau mungkin di situ banyak dosa mungkin di situ ya. Ini lagi arek-arek iki lho. Betul loh mereka loh, betul. Tapi nanti kita main-main ke Tegal ya. Ntar setelah jalan-jalan ke Tegal, ntar main-main ke SMK Bina Nusa Slawi. Tapi sebelum itu aku mau tanya ke Dede Isti, gimana nih perasaannya bisa bersekolah di SMK Bina Nusa Slawi? Apakah karir yang sudah ada di pikirannya siapa namanya Dede Isti sejalan dengan apa yang dipelajari di SMK Multimedia? Maunya jadi apa? SMK Bina Nusa Slawi, jurusan multimedia. Perasaannya seneng karena emang bener-bener relate sama yang aku pengen kayak gitu. Karena aku kan cita-citanya pengen jadi jurnalis wanita. Keren. Dan kemarin juga magangnya di Humas ada, dan itu juga bikin berita kayak gitu, dan itu kayak emang diri aku banget. Cocok banget gitu ya. Senang banget berarti ditunggu dirimu ada di sini ya. Lebih ke depan layar berarti ya kalau Isti ya. Sukanya di PD-nya kelihatan ya. Sukanya di depan kelihatan. layar gitu. Kan biasanya ada yang sukanya aku di belakang layar aja direct kayak gitu-gitu gitu kan. Ternyata Isti sukanya di depan layar. Semoga semoga nanti bisa jadi jurnalis nasional gitu ya di TV nasional. Amin. Oke deh, thank you so much. Terima kasih Pak Rohi, Dede Isti. Teman-teman terima kasih ya. Semoga selamat sampai tujuan. Habis ini mereka ke Bali loh, seneng banget loh main-main ke Bali. Tapi ada planning buat main-main di Batu nggak? Atau langsung ke Bali? Mungkin suatu saat nanti lagi. Oke. Suatu saat nanti. Nggak ada. Berarti setelah ini mereka langsung ke Bali. Betul. Gitu ya. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat bersenang-senang Pak Roy. Ingat ini bersenang-senang Pak Roy ya. Jangan dipikir. Kerjaan lepaskan dulu Pak Roy. Ngecil dulu di Bali Pak Roy. Anak-anaknya sudah besar ya. Jadi Biarkan saja Pak Roy. Biarkan saja. Intinya adalah having fun dulu. Dan semoga untuk teman-teman yang di sini juga cita-citanya bisa tercapai, bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Amin. Kita akan kembali lagi sesaat lagi ya Sobat Selai ya. Kita akan balik lagi bareng dari Malang Tarot. Gantian kita yang mau Di konsultasi. Oke, don't go anywhere, tetap di Selai Show. Bye bye guys, dadah. Gak jadi Viti. Tara Majreng. Oh iya, kita mau ada Viti dulu Sobat Selai ya. LCR lupa lo mesti lo. Kita akan putarkan Viti dulu sebelum ngobrol lagi barengan sama Malang Tarot. Betul sekali. Ini ada Viti yang untuk Anda. Check this one out. Halo, nama saya Vincent. Saya merupakan pembaca tarot, pelukis energi, dan juga pembuat oracle. Namun kali ini kita akan fokus membahas profesi saya sebagai pelukis energi dan pembuat oracle. Semua hal membutuhkan proses, tidak ada yang instan. Begitu juga dalam bidang saya ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu menenangkan serta menstabilkan pikiran dan perasaan diri sendiri. Intinya harus tenang. Lanjut, proses kedua menuangkan energi dalam bentuk sketsa. Memvisualkan hal yang mudah dirasa namun tak kasat mata menjadi nyata merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Sketsa ini nantinya akan dijadikan pedoman atau acuan untuk proses ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke proses ketiga yaitu rendering. Merender bagian tiap bagian merupakan hal yang menyenangkan karena kita akan mulai menghidupkan sebuah karya. Keseimbangan antara rasa dan teknik menjadi kunci agar karya menjadi hidup.
karena dengan menggunakan rasa akan membuat hidup karya. Saya sendiri berdiri di bawah naungan komunitas Malang Tarot yang tiap insannya mumpuni dan memiliki keunikan serta keahlian di bidangnya masing-masing. Meniadakan senioritas namun menjunjung tinggi adab dan profesionalitas membuat saya merasa nyaman berada di bawah naungan komunitas Malang Tarot. Wow, tadi kita dibuat bola balik Gambarnya bagus banget. Tapi bagus. Bagus, gambarnya bagus. Cuman wujudnya itu serem. Sih rata-rata itu emang kalau digambarkan itu nanti jadinya serem gitu loh. Iya. Nggak tahu hidup kita yang serem. Karena emosinya kayak demon gitu kan ya. Oh gitu ya. Demon ya, devil gitu kan. Kalau kita marah, kalau kita seneng ya berbunga-bunga gitu. Tapi kalau di Malang Tarot sendiri, itu bebas nggak sih siapa yang mau join? Atau mungkin dia harus punya basic secara psikologis atau apapun itu? Kalau di Malang Tarot, kalau mau join itu sebenarnya umum sih Mbak. Kalau emang dia punya kemampuan untuk membaca kayak gitu, kita boleh masuk langsung. Tapi untuk yang masih belum tahu apa-apa, kita ada kelasnya. Jadi ikut kelasnya dulu, kita edukasi sampai dia paham betul, baru kita terjunkan di dunia pertarotan itu. Kita punya kok pengalaman membaca. Membaca apa? Kita juga membaca situasi nggak sih? Situasi. Kalau nggak amat ya kita mundur gitu kan. Itu boleh membaca ya, peluang gitu, kita juga bisa. Betul. Cuan masuk. Gitu kan. Tapi kayaknya masih kurang kalau kita membaca peluang ya. Soalnya Mas Diki sampai sekarang belum miliarder loh kita. Iya, makanya. Job banyak tapi uangnya nggak tahu kemana gitu. Curhat Mas, ya ini salah satu nanti yang harus dibaca ya. Mungkin tabungannya bocor. Nah, tapi aku udah tahu sebab kebocoran ini. Sudah, jangan dibuka. Upsi. Lalu kita akan mengapa? Kita mencoba ya, kita akan mencoba membaca konsultasi. Iya. Kita konsultasi dulu yang menggunakan kartu. Kita ya kan? Kalau kartu kan tadi udah kita coba. Kita coba yang gambar. Yang gambar. Nah, boleh. itu seperti apa sih sistemnya gitu? Metodenya saya jelaskan. Jadi semacam mungkin menceritakan dulu gimana. Sebenarnya nggak usah menceritakan dulu ya. Bisa, cukup kayak dilihat aja kayak gini kan. Jadi si klien tuh diam aja kayak dilukis. Jadi sebenarnya yang dilihat apanya? Emosinya, kayak kan manusia itu kan ada aura kan. Nah, aura itu kan bias emosi kita keluar. Iya kan? Nah, energinya itu. Semua orang bisa melihat aura? itu dia. Itu yang perlu belajar ya. Betul. Dan memang di Malang Tarot pun ada kelasnya. Iya, betul. Apakah harus IndiHome, Indomie? Enggak dong. Semua yang kamu sebutin mer. Wah. Iya. Gak apa-apa. Tapi kalau untuk ininya sendiri, kalau itu kan namanya kartu horek. Kalau ini namanya tarot. Kalau menggambar itu namanya apa? Sketsa. Oh, sketsa gitu ya. Oke deh, sambil ngobrol. Kalau kita ini namanya gimana menggambarnya? Boleh, mungkin kita sambil ngobrol, sambil digambar sketsa kita, aura-aura positif kita. Bisa ya Mas Vincent ya? Coba Mas Vincent. Oke, tapi kalau Mas Vincent sendiri belajar sketsa, menggambar aura orang, itu mulai dari tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Karena pada dasarnya saya sendiri juga bergerak di bidang visual gitu. Jadi mulainya itu mungkin dari 2021. Tapi cuman kayak gambar-gambar emang hobi gitu ya, belum yang emang fokus menggambar. Iya, gambar yang masih ya gambar yang kasat mata. General aja gitu. General secara ya suka gambar-gambar biasa gitu. Iya. Terus akhirnya mulai tertarik gambar aura orang itu kenapa dan kapan? 2021 kapannya dan kenapanya karena tertarik. Karena menarik ya maksudnya. Untuk diulas ya. Iya, tiap orang berbeda-beda gitu. Tiba-tiba aja tuh kepingin bisa gitu Mas. Atau karena ada pengalaman tersendiri nih. Kayaknya aku sendiri tuh bingung menggambarkan diriku tertantang apa gitu. Tertantang mungkin. Lebih ke tertantang, Mbak. Jadi siapa yang menantang? Namanya cowok. Anda. Iya, siapa yang menantang? Emang
kayak gitu. Coba kita akan melihat seperti apa aura kita berdua hari ini. Bisa ya kalau langsung 2 orang gitu Mas? Atau Bisa, harus Kok. satu-satu? Bisa. Oh, bisa 2 orang langsung ya. Oke, sambil Mas Vincent menggambar, aku pengen tanya sih ke Mas Lutfi, kalau misalnya orang yang nggak ngerti apa-apa itu tadi, tapi ingin belajar tarot, mulai dari nol kan. Nah, kelasnya ini dibukanya mulai kapan atau setiap kita, aku pingin itu selalu buka pendaftaran untuk kelas atau gimana? Selalu buka kelas kapanpun, tergantung si calon siswa ya, dia bisanya kapan. Terus saya menyesuaikan jadwalnya saya dengan si dia kayak gitu. Kalau untuk biayanya sendiri, Mas, kita harus menyiapkan berapa sih? Budgetnya itu dimulai dari yang dasar itu 1,5 juta. Oke. Itu berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan. Bulannya Iya. loh. Tuh. Karena my home saya belajar kayak gini ya Mas ya. Terjangkau sebenarnya. Ilmunya yang mahal. Ilmu psikologi. Iya. Sebenarnya ketok red tabunganku. Terlihat lah ya kita biasa berapa digit di tabungan itu ya. Kalau 1 juta itu mahal untuk kita ya. Nangis. Kalau sampomu masih diisi air. Sorry enggak. Sorry enggak ya. Oke, berarti mulai start from 1 juta itu sudah bisa dapat 4 kali pertemuan ya Mas ya. Terus apalagi sih yang ada di Malang Tarot? Kita itu mengajarkan membaca kartu tarot. Sulap? Oh, sulap juga ada. Serius? Ada kelasnya sulap, kita juga ada. Pada dasarnya di Malang Tarot itu kita mengisi talent-talent entertain. Lebih ke entertain edukatif gitu. Edukatif. Kan selama ini kan orang nggak ngerti sulap itu apa sih. Sebenarnya kan itu kan seni. Ya, betul. Terus selain sulap juga ada tuh pembacaan melalui grafik tanda tangan. Ya benar. Iya ada. Ada kan? Nah, ada titiknya, ada garisnya. Kenapa nih tegak, ini kenapa miring kayak gitu. Itu juga ada. Iya. Sumpah seru banget. Terus apa lagi ya? Ini garis tangan. Kenapa? Garis tangan setiap orang itu pasti beda-beda, Mbak. Karena setiap orang ruwet ya. Punya saya agak ruwet. Ini bisa dibaca nggak sih, Mas? Itu bisa, tapi kalau saya bukan bagiannya di situ. Oh, di Malang Tarot tapi bisa ya. Ada bagiannya masing-masing, guru-gurunya masing-masing kayak gitu. Boleh tuh kapan-kapan Boleh. main membaca garis tangan ya. Bener. Maksudnya kok bisa gitu loh maksudnya. Bisa dong. Tergambar gak bisa. Apa? Break dulu. Oke. Tiba-tiba saya lu barusan ngomong ini. Sambil kita menunggu gambar dari Mas Vincent seperti apa aura kita berdua hari ini. Tapi Mas Vincent udah mulai bergetar loh, kayaknya kita auranya terlalu negatif. Terlalu mistis. Mungkin terlalu besar. Oh, terlalu besar. Orang auranya. Enggak, energinya loh. Oh, energinya. Memang kita ini menggebu-gebu ya kan. Oke, kita akan lanjut setelah ini, tetap di slideshow. Kaget. Oke, selama break tadi ada 2 orang sudah mengorbankan diri untuk dibaca. 3 siapa? Oh iya, 3 orang sama Elis yang sudah mengorbankan dirinya untuk dibaca hari ini ya. Putu belum loh, Putu emang nggak mau. Kan aku mendahulukan yang foto-foto dulu gitu loh. Ya begitulah ya namanya hidup, kita itu selalu memiliki rencana gitu kan. Tapi ya begitulah. Kadang kita tuh punya rencana tapi yang datang bencana. Jadi ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita main tarot gitu kan, main sama orang-orang tarot gitu, itu sebenarnya lebih ke menyadarkan diri sendiri gitu nggak sih Mas? Betul. Karena kadang manusia itu ya aku pengennya ini, aku pengennya ini, tapi sebenarnya ini loh ada yang lebih baik jalannya. Betul, Kita betul. disadarkan di sini. Nah, iya. Lebih diperbaiki mindsetnya. Kayak mbaknya tadi bilang, awalnya aku berencana kok yang datang bencana. Sebenarnya itu yang datang adalah apa? Cinta, kesadaran. Kalau kita nggak dipukul pakai palu, kita nggak sadar-sadar. Kalau nggak ditampar nggak sadar gitu ya. Itu. Kita tuh lagi berjalan di jalan yang salah, terus kalau nggak dijegal, dimenggokkan kan, seret, balik kayak gitu. Kalau nggak dijegal, kita nggak tahu. Nggak tahu kalau itu salah. Betul. Nah, ini kayaknya sudah selesai dari Kakak Vincent. Katanya di sini tadi agak serem gitu waktu ngintip. Kita akan bertanya.
soalnya sketsa aja jadi ya mungkin kesan seremnya. Oh iya. Muncul ya. Padahal ya Muncul, enggak padahal serem ya. Oke, baik. Apakah ini seperti apa? Boleh ditunjukkan dulu kabarnya, Mas? Kabarnya seperti apa? Kadani kan. Aku mau apa? Bukan serem sih, mungkin kan kayak orang itu ada Muatan emosinya, iya, Mbak, iya, yang iya. digambarkan muatan emosi amarahnya. Nah, ini kayak senyum-senyum sinis gitu loh ya. Nah, yang satunya enggak punya Yang kanan ekspresi. ya. Yang satunya flat jadinya. Jadi gimana Mas Vincent itu? Itu siapa? Yang kanan siapa, yang kiri siapa? Kanan dulu ya mbaknya ini. Ya, Putu. Pak Putu. Putu. Yang kanan tuh yang mana? Yang ada cepolnya. Oh iya. Itu Kayak Naca. itu Terus? anu Lalapo. semacam sebenarnya apa ya, mau nggak mau ya harus tersenyum emosinya. Gak usah ditahan-tahan ya. Iya. Maksudnya gimana tuh? Meski padahal di balik Balik senyumnya itu senyumannya. ada banyak pikiran sebenarnya. Kesedihan-kesedihan yang dia timbun kayak gitu. Salaman dulu. Aku merinding. Dan ya gimana, mau nggak mau harus pasang topeng senyum agar tidak apa ya, mungkin membuat susah teman-temannya. Iya, tidak biar dia Merepotkan, membawa Mbak. dampak ke lingkungan kayak gitu. Biar berdampak ke lingkungan itu loh, lihat. Jadi bisa mungkin memberikan dampak positif. Nah, Betul. iya. Kayak capek. Karena tisu. Karena di hidup saya sudah banyak yang negatif, jadi saya harus memberikan dampak positif ke lingkungan. Betul. Oke, baik. Itu yang lempeng kenapa? Itu yang lempeng-lempeng aja kenapa? Yang ini Udah ya? sebelumnya Mbak Putu tadi. Sudah. Tapi sama lo rambutnya istrinya suka gitu loh. Sohib, sahabatan soalnya. Iya. Yang satunya itu apa ya? Sebenarnya orangnya dibalik hahaha hihinya itu orangnya tegas. Oh iya. Nggak selengean yang nggak seselengean. nampak sebenarnya. Aku tegas loh kok. Kondisional Nggak mau, sebenarnya, udah. kondisional sebenarnya. Oh, kayak tastes gitu ya orangnya. Iya. Tastes. Jadi si Mbak siapa Mbak Rina itu ketika sama teman sama kerabat bisnis dan keluarga itu kayak ada porsinya masing-masing. Oh iya, bisa menempatkan diri gitu ya. Dan aslinya kalau misalnya ya semua orang kalau marah serem ya, cuma kalau mbaknya ini lek marah serem. Lebih nakutin. Dampaknya ya. Dampaknya. Kamu pernah marah? Pernah marahnya muncal tas. Ini keterlaluan. Ya ampun. Terus ada lagi Mas. Mungkin ada pesan-pesan yang harus Nasihat. harus kita tanamkan mulai dari sekarang. Mulai dari sejak dini. Ini dini. namanya. Betul. Biar nggak tambah bahaya ya. Belum 30 dini, Mas. Mungkin yang Pesannya? pertama untuk Mbak Putu ya. Putu. Itu mungkin kalau semisal nggak perlu nahan nangis, nggak perlu nahan apa, yang penting Betul. dipelongkan meskipun sendirian. Karena meskipun sendirian ya memberikan dampak yang positif untuk tubuh ya, untuk diri sendiri. Karena semakin ditahan nanti ya tambah berat. Ini Takutkan ya Pak ya. ke kepala, ke bahu juga. Kirain kakak Vincent tadi mau bilang meskipun sendirian ya memang Anda sendirian. Gak punya teman. Gak punya teman. Ya memang Anda menjalani ini sendirian memang. Sebenarnya nggak sendirian sih. Ada yang menemani dia. Cuman Siapa coba? Siapa? Tuhan dalam diri. Oh iya betul. Itu. berat ya. Tuh diluapkan. Kamu jangan hari Betul. terus depan orang. Oh iya betul. Untuk si lempeng Si lempeng. Tegas. Itu mbaknya juga ya sebenarnya ya harus jangan ditahan sendiri. Lebih ke mungkin sharing ke orang-orang yang bisa Tepat. dipercaya. Iya, orang yang tepat. Yang tepat. Ah. Terus ya apa ya? Hai aja. dia ini kalau nggak dipaksa nggak bakal cerita soalnya. Kalau nggak dipaksa iya. Yang penting bahagia terus Yang aja penting bahagia ganti terus. 4 gitu. Oke. Mencari kebahagiaan kepada orang yang tepat, Tepat, bukan ah. mencari kebahagiaan kepada orang yang tidak tepat, tambah sakit. Nah. Jadi ibarat orang sakit, kumpul sama sakit, kapan sembuhnya Anda? Kita harus memutuskan tali pertemanan sama Aryo. Arya nonton loh gini-gini. Ada di Surabaya nonton loh. Kalau kayak gitu kan bertiga tuh nambah circle yang bisa menyehatkan, kayak Iya. gitu loh. Kayaknya kita perlu masuk di Malang Tahu.
Circle-nya sehat semua kan orang psikologi. Bisa menyadarkan satu sama lain. Nah, betul. Untuk Dia seru banget. pesan keduanya, sayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Baru menyayangi orang. Betul itu. Sayangi diri sendiri ya. Cara menyayangi diri sendiri. Begini, dipeluk, sayang. Caranya afirmasi positif. Dalam tangan kanan pegang. Nah, itu. Terima kasih ya, kayak gitu ya. Aku udah ngasih. Betul. Sudah berjuang, kayak begitu ya, afirmasi. Tisu. Kayaknya ini kalau konseling secara pribadi nangis Ya, betul. Bener-bener kayak tersadar gitu loh. Kayak di depan kamera ya, Say. Closing. Jam berapa sih sekarang udah closing ya? Jam berapa ini? Nggak kerasa ya kalau ngomong sama Oh iya, seru banget. Kalau ngomongin tentang kehidupan itu emang nggak ada habisnya, Mbak. gitu. Betul. Nggak cukup cuman 1,5 jam. Betul. Nah ini kalau misalnya teman-teman yang sobat selai yang lagi nonton pingin main-main ke Malang Tarot itu apakah ada tempatnya bisa datang secara offline atau by appointment atau sosial media? Biasanya kita itu lewat admin ya Mbak ya. Adminnya itu di nomor 085 790 90 4973. Apakah nomor itu ada di sosial media? Ada di IG Malang Tarot ada. Di Instagramnya ada di Malang Tarot ya. Kayaknya di bawah situ ada ya Malang Tarot di Instagram ah. Ya betul. Iya. Nah, ada di situ ya Malang Tarot easy kok. Jadi tinggal ketik aja Malang Tarot di @Malang Tarot. Udah bakal keluar. Dilihat logonya yang benar karena enak banget penyampaiannya Mas Lutfi sama Mas Vincent itu keren banget. Lebih logis gitu ya maksudnya enggak yang takut mistis gitu. Nah, ya betul. Bener-bener kayak teman sharing gitu. Iya betul, kayak teman curhat. Betul. Nah, itu kira-kira kita bisa catch up sama Malang Tarot itu setiap hari kah, di jam berapa atau kayak gimana Mas? Biasanya kalau kita itu kumpul bareng ya Mbak, kumpul bareng komunitas itu kita biasanya setiap hari Senin. Berhubung kan nggak semuanya itu tarot reader murni nih. Mereka kan ada yang kerja di kantor kayak gitu kan. Ya udah kumpulnya jam 8. Jam 8 malam sampai jam 10. Nah, untuk klien yang mau konsultasi itu ada jam-jamnya. Dari jam 9 pagi sampai jam 11. Nah, nanti lanjut lagi jam 2 siang sampai jam 9 malam. Oh, panjang loh ya. Berarti sehari. Tapi ada itu nggak sih kayak event terdekat gitu di Ada bulan depan di daerah Kepanjen. Acara apa itu? Campus. Apa itu? Campus, acara festival. Oke. Tapi di Kepanjen ya. Di Kepanjen. Dan itu kayak open booth gitu nggak sih? Iya open booth, terus juga ada talk show-nya juga kita. Kayak gitu. Seru banget main-main di Kepanjen. Kepanjennya di mana nih? Di mana? Di Cafe Selasi kalau nggak salah. Cafe Selasi. Nanti akan ada di Instagramnya kan ya? Ada, untuk ada. event itu ya. Betul. Nah kalau pemirsa di rumah ini mau tahu seperti apa eventnya, bisa langsung main ke Instagramnya di @malangtarot buat tahu event-event terdekat mereka ini ada di mana dan seperti apa gitu ya. Oke, nah untuk menutup episode hari ini mungkin dari Mas Vincent dulu ada pesan-pesan nggak sih Mas untuk Sobat Selai sebagai seseorang yang mungkin bisa membaca aura gitu loh. Kita tuh sebagai seorang manusia harus seperti apa sih menjalani kehidupan? Sedap. Menjalani kehidupan sebenarnya lebih ke menikmati proses. Karena ketika menikmati proses itu nanti akan hasilnya pasti nggak akan mengkhianati gitu. Cuma ketika nanti hasilnya tidak sesuai rencana gitu, balik lagi ke diri sendiri. Apakah menikmati itu benar-benar menikmati proses, bukan hanya sekedar kata. Berarti menikmati sebuah proses itu dalam banget ya. Karena menikmati sebuah proses itu bukan hanya berhasilnya aja yang dinikmati, tapi yang susahnya juga harus dinikmati. Perjuangannya itu. Wow, nikmati setiap prosesnya Sobat Selai. Kalau dari Mas Lutfi, apa nih closing statement untuk Sobat Selai? Simpel aja ya, hidup pada dasarnya itu kan sederhana. Yang ribet kan pemikirannya kita. Maka dari itu balik lagi, sadarilah pada dirimu, nggak usah mencitrakan diri kita sebagai apa, memframing diri kita ini seperti apa. Bangga menjadi diri sendiri. Bangga menjadi diri sendiri, keren banget.
Thank you so much Mas Lutfi dan Mas Vincent udah main ke sini. Harus kayaknya tiap bulan harus ada di sini ya. Boleh. Enggak tiap bulan, tiap minggu. Tiap minggu. Karena katanya ada yang bisa baca dari tangan. Betul. Dari apa lagi? Terus ada lagi Mbak, astrologi. Jadi kayak ada chartnya. Oke. Statistiknya itu ada juga Oh, gitu. jadi masih banyak lagi Ilmiah, ya. ilmiah. Ilmiahnya juga ada. Thank you so much pokoknya buat Mas Lutfi, Sama-sama. Mas Mas Vincent. Vincent, semoga Ada Mas siapa juga di sini? Mas Bodi. Mas Bodi. Budi. Bodi. Mas Bodi, thank you so much. Kita tunggu kedatangannya lagi di rumah Sulai. Sobat Sulai, thank you ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya Putu ya. Dan semoga apa yang diusahakan dengan Mas Lutfi dan juga Amin. Kak Vincent bisa terwujud, bisa sukses gitu ya Amin. di usahanya. Amin. Amin. Sampai Kita jumpa lagi minggu besok. depan. Minggu depan. Oh iya, minggu depan hari Selasa, mohon maaf. Dadah. Bye. The music of my country.